Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Anak-anak yang saya banggakan, untuk kali ini kita melanjutkan materi kemarin. Setelah kemarin kita membahas tentang yang pertama, yaitu tentang memandikan jenazah. Jadi tata cara memandikan jenazah dulu sudah dibahas secara detail. Kemudian pertemuan selanjutnya membahas tentang mengkafani jenazah. Yang sekarang salat jenazah. Jadi totalnya mestinya kurang dua ya, masih ada dua, salat jenazah dan menguburkan. Jadi untuk kali ini berhubung memang waktunya sangat terbatas, kita mungkin cukup membahas satu pembahasan dulu, yaitu tentang sholat jenazah. Baik, kita mulai. Untuk yang sudah mempunyai kitab bisa dibuka di halaman 39, atau yang belum ada kitabnya bisa dilihat di layar monitor. Poin C, salat jenazah. Jadi sekedar mengingatkan, kemarin ketika mengkafani, untuk mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu ada 5 potong kain dengan rincian yang berbeda-beda. Untuk jenazah laki-laki 3 lapis atau 3 lembar kain yang besar. Kemudian ada 1 kain berupa baju kurung, kemudian 1 lagi kain sorban, itu untuk mayit laki-laki. Kemudian untuk mayit perempuan, komposisinya juga 5 potong kain, cuman perbedaan dari mayat laki-laki, kalau perempuan dengan rincian 2 lapis kain putih yang besar, yang seukuran, yang bisa menutup semua anggota tubuh mayit. Kemudian 1 kain baju kurung, ditambah 1 kain mukena atau kerudung, yang terakhir 1 kain berupa izar atau kain penutup tubuh antara pusar dan lutut mayit. Kemudian untuk salat jenazah. Salat jenazah boleh dilaksanakan ketika mayit belum dikafani, akan tetapi hukumnya makruh. Jadi ketika wajarnya di daerah sini, ketika mensalati mayit ya, ketika mayitnya sudah dimandikan, sudah dikafani secara sempurna, kemudian baru disolatkan. Akan tetapi kalau misalkan di suatu daerah kok ada sesuatu yang mungkin menghalangi, mendahulukan mengkafani daripada mensolatnya, boleh, akan tetapi hukumnya makruh. Jadi tidak sampai haram ataupun membatalkan sholatnya, bukan. Hukumnya sebatas makruh. Kemudian untuk syarat sholat jenazah dibagi menjadi 2. Bisa dilihat di layar monitor, syarat jenazah dibagi menjadi 2. Yang pertama, syarat sholat untuk musolli atau orang yang sholat. Jadi orang yang sholat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Jadi yang dimaksud hadas di sini baik berupa hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian dari najis yang tidak diampuni. Contoh najis yang tidak diampuni, semua najis, jadi semua najis memang mestinya tidak diampuni. Contoh najis yang diampuni yaitu najis yang ainiyahnya sangat kecil. Jadi misalkan ada percikan najis yang sangat sedikit sampai tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kemudian baju yang kena percikan air kencing tadi kita gunakan untuk sholat, itu sholatnya masih sah.
Karena walaupun itu kena najis, tapi najisnya najis yang dimakfu, yang dimaafkan. Jadi suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan suci dari najis yang tidak diampuni. Jadi hadas, mengenai keterangan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, mungkin sudah diterangkan dulu di kelas 7, mungkin sudah jelas apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil. Sedikit untuk mengingatkan, jadi hadas kecil yaitu ketika seseorang mempunyai hadas kecil, yaitu ketika keluarnya sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang berupa apapun kecuali air sperma. Jadi kalau air sperma tidak sampai tidak disebut hadas kecil tapi hadas besar. Untuk hadas besar yaitu contohnya keluarnya sperma. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Jadi untuk musolli atau orang yang mensolati jenazah, semua auratnya harus tertutup. Untuk laki-laki batas auratnya yaitu dari pusar sampai lutut. Jadi antara pusar sampai lutut harus tertutup semua. Kalau misalkan di antara pusar dan lutut ada yang terlihat, ada kulit yang terlihat, maka sholatnya tidak sah. Menutup auratnya dengan pakaian yang suci. Jadi ini ada hubungannya dengan yang atas tadi. Yang dimaksud dengan pakaian suci yaitu pakaian yang tidak terkena najis, yang tidak diampuni. Jadi misalkan pakaian yang digunakan untuk sholat ini ada najisnya, tapi najisnya yang dimaafkan, maka sholatnya masih tetap sah. Itu yang perlu diketahui. Jadi ketika kita mensolati jenazah kok cuman memakai sarung yang memakainya di atas pusar sampai bawah, jadi atasnya tidak memakai pakaian, masih sah. Cuman nanti jadi omongan orang ya kalau di sini. Kemudian yang ketiga, suci tempatnya. Jadi ketika kita mensolati jenazah, tempat kita berdiri harus suci dari najis. Tapi kalau di daerah sini biasanya kalau mensolati ya di masjid. Kalau masjid kita yakin kalau masjid itu sudah suci. Kemudian yang terakhir, menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika kita mensolati jenazah, kita harus menghadap arah kiblat. Jadi jenazah ada di depan kita. Kalau nisbatnya sholat jenazah di Indonesia, kita menghadap kiblatnya ya ke arah barat. Menghadap ke arah barat. Kalau di tempat yang ada di sebelah baratnya Makkah, berarti sholatnya menghadap ke timur. Pokoknya kita menghadap ke Ka'bah. Itu jadi untuk syarat orang yang mensolati jenazah, empat syarat tersebut harus terpenuhi semua. Ketika salah satu empat tersebut kok tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Ketika sholatnya tidak sah, maka mensolati jenazahnya juga belum sah. Kemudian yang kedua, syarat sholat jenazah untuk jenazahnya. Tadi yang pertama untuk orang yang mensolati, sekarang untuk jenazahnya. Ada 3, yang pertama yaitu setelah selesai dimandikan. Jadi ketika ada jenazah kok belum dimandikan, maka belum bisa disolati. Karena itu termasuk syarat sahnya sholat untuk jenazah. Kemudian yang kedua, posisi mayat berada di depan musolli. Jadi ketika kita mensolati jenazah, jenazahnya harus berada di depan kita. Tidak bisa kalau misalkan kita mensolati jenazah kok jenazahnya berada di belakang kita, ini tidak bisa. Jadi kita sholat di masjid paling depan, kemudian jenazahnya berada di teras, nah, ini tidak bisa. Jadi memang syarat untuk mensolati jenazah
jenazahnya harus berada di depan musolli. Kemudian yang terakhir, tidak ada pengharang antara musolli dan mayit. Jadi antara orang yang sholat dan jenazahnya tidak ada penghalang. Yang dimaksud penghalang di sini seperti tembok. Jadi ketika ada tembok besar atau kalau masjid-masjid di sini kan ada dua bagian, masjid dalam dan masjid luar. Jadi misalkan jenazahnya atau kerandanya ditaruh di masjid dalam di dekat pengimaman, kemudian kita yang mensolati berada di luar. Pintunya ditutup semua, dikunci, kemudian kita mensolati jenazah berada di luar masjid, maka sholatnya tidak sah. Karena salah satu syarat sah untuk mensolati jenazah antara orang yang sholat atau musolli harus tidak ada penghalang dengan mayitnya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi syarat sholat jenazah, yang kedua yaitu rukun sholat jenazah. Untuk rukun sholat jenazah mungkin di antara kalian sudah banyak yang mengetahui, cuman di sini tetap akan saya bahas untuk memperkuat pemahaman kita. Rukun sholat jenazah ada 8. Yang pertama yaitu niat. Jadi niat seperti biasa, yang intinya niat itu harus berada di dalam hati. Adapun pelafalan niat hukumnya sunnah, jadi cuman sunnah. Jadi misalkan kalau ada orang sholat jenazah tidak mengucapkan usolli, tidak mengucapkan niat, akan tetapi langsung takbir, tapi hatinya mengucapkan niat, ini sholatnya tetap sah. Karena pada intinya niat memang berada di dalam hati. Kalau lafalnya diucapkan yaitu seperti dalam kitab usolli ala hadzal mayyiti, itu kalau mayitnya laki-laki, kalau mayitnya perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin, imaman untuk yang menjadi imam atau makmuman untuk menjadi yang menjadi makmum, fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Jadi usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin imaman lillahi ta'ala. Itu yang jadi imam. Untuk yang jadi makmum usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin makmuman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kemudian setelah mengucapkan lafal niat, kemudian kita takbiratul ihram seperti pada umumnya sholat, yaitu mengangkat tangan Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram, jangan lupa niat yang berada di dalam hati harus diucapkan. Jadi mengucapkan kerentek istilahnya. Jadi kerentek di dalam hati itu harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi ketika kita tidak mampu berdiri, misalkan kakinya sedang sakit, maka kita boleh mensolati jenazah dengan cara duduk. Kalau misalkan duduk di bawah nggak bisa, misalkan ada sesuatu di pantatnya, misalkan udunan, jadi kita boleh melakukan sholat jenazah dengan cara apapun, yang penting kita mensolati. Jadi tidak harus berdiri bagi yang tidak mampu. Kalau memang mampu untuk berdiri, ya harus berdiri. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu takbir 4 kali. Untuk sholat jenazah memang agak berbeda dengan sholat yang lain, yaitu takbirnya 4 kali. Beda dengan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, beda dengan sholat 5 waktu, beda. Jadi takbirnya 4 kali dengan bacaan yang pada takbir pertama yaitu membaca Fatihah setelah takbiratul ihram. Jadi yang dimaksud takbir 4 kali di sini ini mencakup takbiratul ihramnya. Jadi yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai seterusnya. Amin. Setelah selesai,
Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat. Jadi tadi yang pertama setelah Fatihah tetap dianjurkan membaca surat-surat pendek ya, tetap dianjurkan membaca surat-surat pendek. Kemudian setelah takbir yang kedua membaca sholawat. Jadi setelah takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, membaca surat, kemudian pada takbir kedua dianjurkan atau memang rukunnya harus membaca sholawat. Minimal sholawat yang dibaca yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini sudah cukup. Jadi untuk yang menginginkan lebih panjang bisa membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang seperti dibaca ketika tahiyat akhir. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Jadi minimal membaca sholawat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk yang lebih sempurna bisa membaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah yaitu sholawat yang dibaca ketika tahiyat akhir. Kemudian yang selanjutnya setelah takbir kedua yaitu kemudian takbir ketiga Allahu Akbar, mendoakan mayit. Jadi mendoakan mayit ini berada di takbir ketiga. Adapun lafal untuk mendoakan mayit, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kalau sampai situ saja sudah cukup mestinya. Cuman untuk yang lebih sempurna ada yang lebih panjang. Jadi ini memang diambilkan dari hadis-hadis berdasarkan beberapa riwayat. Jadi saya ulang, Allahumma ghfir lahu, untuk lahu ini khusus untuk mayit laki-laki. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi ini untuk mayat laki-laki. Untuk mayat yang perempuan, dhomirnya diganti dhamir mu'annas. Jadi Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu minimal. Kalau misalkan ditambah wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Jadi itu untuk jenazah yang selain anak kecil ya. Jadi pada takbir ketiga, setelah takbir ketiga yang dibaca itu intinya mendoakan mayit. Mendoakan mayit supaya diampuni dosanya. Kemudian sekarang pertanyaannya, ketika jenazahnya belum mempunyai dosa, contoh misalkan anak kecil yang baru lahir atau baru berusia berapa bulan, atau yang belum balik, ini kan belum mempunyai dosa. Jadi untuk jenazah yang belum mempunyai dosa atau anak kecil, ini di kitab sudah dituliskan, yang dibaca bukan Allahumma ghfir lahu tadi, karena memang anak kecil tadi belum mempunyai dosa, jadi khusus untuk anak kecil. Setelah takbir ketiga yang dibaca yaitu Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Sampai situ sudah cukup. Kalau misalkan ingin sempurna ditambah lebih panjang enggak apa-apa. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa tukhran wa idhutan wa i'tibaran wa syafi'an wa saqil bih mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Jadi pada intinya ketika jenazahnya masih anak-anak, yang didoakan yang masih hidup. Yang masih hidup bisa juga orang tuanya atau saudara-saudaranya. Jadi yang didoakan yang masih hidup. Karena ketika kita mendoakan
atau meminta maafkan dosanya anak kecil kan percuma karena memang anak kecil belum mempunyai dosa. Itu untuk takbir ketiga. Kemudian untuk takbir keempat, setelah takbir keempat disunahkan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi khusus untuk takbir keempat ini hukumnya sunnah. Jadi misalkan kalau ketika takbir keempat, takbir yang terakhir ya Allahu Akbar, kita tidak membaca apa-apa, ini sholatnya sudah sah. Karena yang harus dibaca yang tadi. Jadi mulai Fatihah, kemudian sholawat, kemudian mendoakan kepada mayit. Itu kemudian pada takbir keempat disunahkan. Jadi ketika ada kata-kata disunahkan berarti kalau misalkan kita tinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau di sini tidak memberi efek ke sholatnya sampai tidak sah, tidak. Akan tetapi lebih baik memang dibaca yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu untuk mayat laki-laki, untuk mayat perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian setelah takbir keempat selesai, kemudian kita salam. Untuk salamnya sunnah ditambah. Jadi kalau misalkan kita sholat 5 waktu, pada umumnya kan memang salamnya Assalamualaikum warahmatullah. Cuman itu saja. Khusus untuk sholat jenazah, sunnah ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sunnah ditambah di situ. Karena memang ada riwayat yang menerangkan seperti itu. Selanjutnya untuk posisi, jadi kesunahan melakukan sholat jenazah. Sunah-sunah sholat jenazah. Untuk kesunahan melakukan sholat jenazah, yaitu ada di sini ditulis ada 3 poin. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbir 4 kali sejajar dengan bahu dan setelah itu meletakkannya di bawah dada sebelah kiri. Jadi ini memang sudah umum pada sholat-sholat yang lain, yaitu ketika kita takbir tangannya sunah diangkat. Jadi sejajar dengan bahu ini ya bahu, pundak. Dan setelah itu meletakkan di bawah dada sebelah kiri. Allahu Akbar. Di sebelah kiri, bawah dada sebelah kiri. Kenapa kok ditaruh sebelah kiri? Karena hati ini posisinya sebelah kiri agar hatinya bisa tumak ninah, bisa fokus ke menghadap ke Allah, maka kita ibaratkan hatinya dipegang. Jadi ini cuma pengibaratan supaya hatinya bisa fokus ketika kita melakukan sholat. Kemudian yang kedua, mengeraskan suara ketika takbir dan salam bagi imam dan mubalek. Jadi takbir 4 kali bagi imam disunahkan keras bacaannya. Tujuannya apa? Supaya makmum-makmum yang ada di belakang bisa mendengar dan bisa mengikuti imam. Kalau misalkan imam bacaannya kok lirih, cuman imamnya sendiri yang mendengar, maka ini tidak mendapatkan kesunahan. Dan yang terakhir itu salam. Jadi salam bagi imam juga harus dikeraskan supaya makmumnya tahu kalau sholatnya sudah selesai. Selain imam juga mubalek. Jadi kalau sekarang mungkin jarang ya ada mubalek. Jadi mubalek itu orang yang menyampaikan suara imam kepada makmum yang ada di belakang. Jadi misalkan imamnya suaranya agak pelan, maka ada mubalek yang menyalurkan suaranya ke makmum-makmum yang di belakang. Kemudian ditambah satu lagi, melirihkan suara ketika membaca Fatihah, sholawat dan doa. Jadi yang dimaksud melirihkan di sini bacaannya dipelankan. Yang dimaksud pelan di sini jangan sampai keras-keras sehingga mengganggu kanan kirinya. Jadi ini untuk semua ya. Jadi untuk baik untuk imam ataupun untuk makmum ketika membaca Al-Fatihah, sholawat dan doa ini bacaannya dilirihkan. Tapi lirihnya jangan sampai lirih sekali sampai telinganya sendiri tidak mendengar. Jadi minimal
ketika kita membaca Fatihah, sholawat dan doa, bacaannya minimal harus terdengar oleh telinganya sendiri. Kemudian yang terakhir, posisi kepala mayit. Untuk mayat laki-laki, jadi untuk mayat laki-laki kepalanya berada di selatan. Selatan berarti kalau di sini kidul. Selatan ya, berarti sebelah kirinya masjid. Jadi kepalanya berada di sebelah kiri masjid, kemudian imamnya berdiri lurus di kepala mayit. Jadi ini untuk mayit laki-laki, kemudian untuk mayit perempuan kepalanya berada di utara, yaitu di sebelah kanannya masjid berarti. Kemudian imam berdiri dekat atau lurus dengan pantat, jadi berada di tengah-tengah mayit. Jadi ini kesunahan ya, jadi kalau misalkan kok dibalik, mayit laki-lakinya kepalanya berada di utara, mayit perempuan berada di selatan kepalanya, ini tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat, karena ini hukumnya sunnah. Tapi kalau di sini kok misalkan dibalik, mungkin masyarakat pada bertanya-tanya, ini kok gini, kok enggak seperti biasanya ya. Kalau misalkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang seperti itu, menjadi kerusuhan, maka lebih baik memang sesuai dengan tuntutan, yaitu untuk laki-laki kepala di selatan, untuk perempuan kepala berada di utara. Sekian pembahasan tentang sholat jenazah. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai sholat jenazah? Ya, terima kasih. Sudah selesai ini tentang sholat jenazah. Mungkin dari teman-teman kelas 8 punya pertanyaan yang ingin disampaikan. Kami persilahkan untuk disampaikan, nanti akan coba dijawab oleh beliau Bapak Nafidil Ala. Monggo. Ada? Oke.